Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Kali ini kita ada di Permata Hijau Suites dan kita bakal ngobrol bersama Sofi Kirana. Ketemu lagi, Sofi. Ketemu lagi. Yes. Podcast. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Podcast lagi. Wah, congrats nih buat Sofi Kirana yang sudah meraih gelar ya, vote runner up di Miss International 2024. Keren. Waktu itu podcast sebagai Putri Indonesia Lingkungan. Iya. 2024. Oke. Baru banget di crowning tuh waktu itu, masih kaku-kaku ya. Kaku ya, iya. Dan juga waktu itu memenangkan Putri Indonesia DI Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Betul. 2024 juga. Wah, langsung dalam 1 tahun tuh. Set. Alhamdulillah. Luar Perfect biasa. timing. Perfect timing ya. Rezeki Perfect juga. momentum juga. Iya. Nah, kita bakal mengupas tuntas lagi nih gimana perjalanan Sofi ya kan pastinya hingga meraih gelar vote runner up ini nih di Iya. Miss International 2024. Gimana Sofi? Kita ngobrol-ngobrol cerita-cerita nih. Oke, jadi kilas balik waktu habis crowning itu sekitar bulan Maret kan Mas Ruby. Itu masih belum ditentukan karena tahun ini bedanya Putri Indonesia menentukan ajang internasional yang sesuai dengan kepribadian, karakter, dan advokasi masing-masing. Beda sama tahun-tahun sebelumnya yang masih selalu strict, yang juara pertama atau Putri Indonesia pasti mewakili di Miss Internasional, yang tahun lalu, yang kedua ke supranasional dan lain sebagainya. Tapi tahun ini berbeda dan diberi info itu bulan April. 1 bulan setelah itu ya. 1 bulan setelah itu, tapi alhamdulillah Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu juga memberikan kebebasan juga untuk kami memilih. Maksudnya walaupun memang pada akhirnya Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu juga yang lebih tahu yang terbaik untuk kami, tetapi kami juga diberikan kebebasan untuk memilih juga, dan waktu itu aku memilihnya untuk ke Miss International karena sesuai dengan advokasiku tentang sustainability. Miss International sangat menjunjung tinggi sustainable development goals gitu. Dari April itu efektifnya mulai planning bulan Juni. Bulan Juni. Iya, sebelum berangkat bulan Oktober tanggal 26, masih ingat tanggalnya. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, kira-kira kurang lebih 5 bulan persiapannya. 5 bulan. Nah, Tuh. apa aja persiapan yang dilalui nih? Wah, persiapannya luar biasa, banyak sekali. Berbeda dengan di daerah istimewa Yogyakarta, pastinya ini membawa nama Indonesia. Jadi harus double ekstra persiapannya dari perwakilan waktu di provinsi kemarin. Karena tidak hanya membawa nama sendiri, tapi nama baik bangsa dan negara Indonesia di internasional. Kemarin persiapannya fisik, terus gym, olahraga, menjaga makanan juga, biar sehat, biar tubuhnya juga masih terlihat tone, terjaga, gitu, fit gitu. Terus training, banyak sekali training. Waktu itu intensif training dengan Ko Kelana dan juga public speaking dengan Kak Janu. Itu intensif selama 5 bulan, itu selalu latihan. Dan fisiknya juga dengan sponsor disupport dari Taman Sari Royal Heritage juga, spa, relaxing, dan yang lain sebagainya dari part of Mustika Ratu dan Yayasan Putri Indonesia. Yang terakhir yang menurutku paling berpengaruh juga adalah spiritual. Penting sekali karena dari situ aku mengalami ketenangan batin. Untuk berkompetisi di tekanan yang sangat tinggi pastinya butuh banget ketenangan batin dan hati gitu. Jadi disitulah persiapan spiritual juga disiapkan selama 5 bulan itu. Iya. Dan wah, luar biasa ya, kamu bisa achieve itu. Nah, kan pasti kompetitornya kan banyak sekali tuh, Sof. Iya, betul. Nah, gimana kamu
deal with that gitu? Ini kan beda nih, internasional ya Sof ya? Iya, beda sekali. Pressure-nya beda, lingkungannya beda, orang-orangnya beda. Jadi the first week of the competition, I wouldn't lie, itu benar-benar susah sekali untuk beradaptasinya karena di saat under pressure aku juga harus adaptasi dengan lingkungan yang berbeda, orang-orang yang berbeda. Kami ada 72 finalis dari 72 negara di seluruh dunia, Mas Ruby. Ada dari Eropa, Amerika, Australia, dan Asia juga. Jadi di momen yang sangat-sangat pressure-nya tinggi, tapi juga dipaksa untuk beradaptasi secepat mungkin. Tapi disitulah aku belajar banyak hal. Apa tantangan yang paling berat yang menurut kamu waktu kamu kompetisi itu? Tantangan paling berat mungkin yang tadi ya Mas, under pressure. Pressure-nya tinggi juga karena membawa nama negara, pastinya pengen sekali memberikan yang terbaik untuk negara gitu. Di saat semuanya para finalis pastinya juga pengen memberikan yang terbaik dan mereka melakukan yang terbaik juga. Dan harus beradaptasi di lingkungan yang baru, orang-orang yang baru, tapi sangat bersyukur sekali karena Pageant Lovers Indonesia luar biasa sekali, Mas Ruby. Supportnya benar-benar setiap hari, setiap detik mereka support full, tanpa henti. Bahkan waktu itu suatu hari waktu official photoshoot Miss International dirilis, Indonesia udah keluar, likes-nya itu sampai 50 ribuan. Dan itu finalis-finalis lain pada datang ke aku, Mas Ruby. Amazed mereka. Kok bisa ini kamu dapat support back banget dari negara kamu. Mereka luar biasa sekali. Mereka juga muji-muji Pageant Lovers Indonesia yang sangat positif juga. Nggak cuma ke Sophie juga yang waktu berkompetisi pada saat itu, tapi juga setiap kali aku foto dengan finalis lain dari negara lain, pasti Pageant Lovers Indonesia tuh kirim-kirim direct message ke finalis lain, love from Indonesia, you're so pretty, you're so cute, Sophie. Itu berpengaruh banget sih untuk motivasi aku dan juga positive vibe dari environment kompetisinya ini di Miss International, karena finalis-finalis lain juga merasa diterima oleh Pageant Lovers Indonesia. Apresiasi ya setinggi-tingginya sih buat mereka. Wow. Nah, Sophie, setelah kamu memenangkan nih the fourth runner up Miss International, nah apa nih yang akan kamu lakukan dan juga apa impact-nya, dampaknya terhadap yang kamu lakukan? Oke, alhamdulillah bersyukur sekali diberkahi sebagai fourth runner up di Miss International. Pastinya platformnya ini luar biasa besar. Dampaknya juga tidak hanya didengar oleh Indonesia aja, masyarakat Indonesia, tetapi platformku di Instagram semakin luas. Tidak hanya Indonesia, tapi ada juga yang dari Vietnam, kalau di Asia, dari India, ada juga yang DM, terus dari Venezuela, Latinas, dan yang lain sebagainya. Jadi harapannya semoga platform ini bisa menjangkau ke orang-orang luar selain di Indonesia. Pesan yang aku sampaikan yang aku sangat-sangat passionate, which is in environment and gender equality, itu bisa tersampaikan dengan mereka. Dan setelah menjadi fourth runner up ini, alhamdulillah aku masih konsisten menjalani advokasi yang sudah aku lakukan di daerah istimewa Yogyakarta, sampai kemarin membawa advokasi juga tambahan gender equality ke Miss International, karena Miss International menjunjung tinggi Sustainable Development Goals, yang salah satunya adalah gender equality gitu, melalui platform community namanya Rising Girls. Rising Girls. Iya, dan aku dipercaya untuk menjadi Global Ambassador of Rising Girls. Karena dibilang Global Ambassador karena Rising Girls ini dibentuk dari
perempuan-perempuan hebat, tidak hanya dari Indonesia, tapi kemarin udah ketemu dari Greece, terus dari France juga. Jadi memang harapannya bisa menjangkau skala global. Apa campaign dari Rising Girls ini? Campaign dari Rising Girls, Women Empowerment. Jadi community di mana isinya perempuan semua, Mas Ruby. Dan banyak sekali proyek-proyek yang Rising Girls sudah lakukan. Salah satunya seminar, terus proyek yang betul-betul aku nantikan itu tahun depan, insya Allah rencananya kami akan buat trip seluruh perempuan yang ikut ke Pulau Seribu, tapi tidak hanya untuk bersenang-senang ke Pulau Seribu, tapi mau membuat dampak yang baik juga ke lingkungan. Kami rencananya akan menanam mangrove. Oh, mangrove. Iya, jadi liburannya tidak hanya untuk senang-senang, tapi juga berharap memanfaatkan jangka panjang untuk lingkungan. Jadi di tahun depan ya? Insya Allah tahun depan. Wah, seru lagi tuh. direncanakan. Pasti pageant lovers pasti banyak yang menantikan itu ya. Boleh banget pageant lovers, kalau mau yang ikut juga boleh. Yes. Nah, Sofi, apa sih motivasi kamu waktu itu untuk mengikuti beauty pageant ini? Mengikuti beauty pageant pada awalnya memang sudah mimpi dari kecil. Mas Ruby waktu itu ngelihat di TV. Putri Indonesia ini mereka tidak hanya cantik, tapi mereka juga punya suara, pesan yang penting untuk disampaikan ke masyarakat luas. Dan platform Putri Indonesia ini sangatlah besar dan berdampak sekali menurutku. Jadi itu alasan terbesar, dan salah satunya adalah ini bentuk rasa syukurku atas berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepadaku, atas ilmu, kesempatan, dan yang lain sebagainya. Jadi caraku untuk mensyukuri nikmat itu adalah mengembalikannya lagi ke community, menginspirasi orang-orang melalui platform Putri Indonesia ini. Wih, mantap. Gitu. Kalau ngomong sama Sofi ini pembawaannya tenang, kalem gitu kan. Aduh, semoga damai gitu. Ya? Enggak ngantuk, tapi benar dari bahasa tubuhnya, terus intonasinya, public speakingnya, itu tuh, wah, mantap. Itu kamu punya talenta, kelebihan seperti itu tuh. Amin. Apa sih backgroundnya, Sof? Bisa jadi seperti ini? Backgroundnya? Iya. Kalau kuliah di business management waktu itu ambilnya. Dan belajar public speaking itu juga dari kuliah itu juga sih. Dari kuliah itu juga? Iya, karena di kelas itu banyak sekali project-project yang harus kan kami mahasiswa di FEB UGM itu untuk presentasi di depan kelas. Bahkan ada spesifik satu mata kuliah namanya Business Communication and Negotiation. Jadi untuk berbisnis itu kami juga diajarkan tidak hanya materi, secara materi, tapi juga bagaimana kami menyampaikan pesan kepada mungkin investors atau shareholders yang lainnya, bagaimana kita menegosiasi yang baik, yang positif gitu. Jadi bersyukur sekali dari background situ. Keren banget, Sofi. Karena saya nonton kan waktu finalnya kamu tuh, saya nonton waktu kamu Q&A, waktu kamu menyampaikan, waduh itu adem banget gitu kan. Terus pesan yang disampaikan tuh kena kayaknya ke setiap orang tuh kena gitu. Dari body language-nya, senyumnya ya Sofi. Wah, perfect deh gitu. Masih belajar juga sama Mas Ruby. Wah, justru saya nih belajar. Ya ini mungkin para penonton atau pageant lover ataupun yang pelaku beauty queen mesti belajar nih dari Sofi gitu. Kalau saya lihat gitu ya. Oh ya, top nih. Nah, selain tadi Rising Girls ya tadi ya, apalagi nih project sosial ya yang Sofi sedang kerjakan? Yang project sosialnya itu lebih ke Rising Girls, which is Women Empowerment. Tapi selain itu fokusnya masih berharap tentang lingkungan juga, tidak dilupakan bahwa pentingnya menjaga lingkungan. Salah satunya kemarin diundang talk show di namanya acara Melesat Show, salah satu program vokasi, Direktorat Jenderal Vokasi, ngomongin tentang lingkungan, inovasinya yang ada untuk melindungi lingkungan.
lingkungan luar biasa sekali. Jadi kontribusinya sekarang tidak hanya terjun langsung menanam tanaman mangrove di lapangan, tapi juga alhamdulillah berkesempatan untuk menyuarakan melalui talk show itu, mengangkat awareness kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda yang mereka ini generasi yang sangat strategis sekali menurutku, Mas Ruby, untuk melindungi lingkungan, di mana mereka bisa berperan aktif untuk nge-influence sesama kaum muda juga dengan adanya teknologi, gadget, dan social media. Tapi mereka juga luar biasa sekali di kelas vokasi kemarin, banyak sekali ternyata program-program yang sudah mereka buat, yang hasil-hasil inovasi teknologi yang sudah mereka lakukan untuk kedepannya melindungi lingkungan. Sesuai ya dengan bajunya juga ya, hijau ya, green nih. Go green. Iya. Wah, mantap. Nah, kalau itu kan yang sudah dilakukan. Kalau nextnya apa nih planning Sophie ke depannya sih? Wow. Aduh, ini udah akhir tahun, Mas Ruby. Jadi sudah seharusnya aku buat plan ke 2025, apalagi 2025 nanti sudah waktunya pass my crown to the next successor, to the next generation. Pastinya harapannya setelah melepas crown ini masih bisa melanjutkan advokasi yang sudah dijalankan, karena jujur itu semua dilakukan dari hati. Dan berasa banget saya. Enak banget. Alhamdulillah. Itu talent kamu deh bener. Karena mungkin aku melakukan sesuatu dari hati ya. Jadi melakukannya tuh dengan senang, terpancar juga mungkin sparknya. Orang-orang juga bisa. Alhamdulillah orang-orang bisa merasakannya juga gitu. Jadi harapannya semoga Habis Putri Indonesia ini masih bisa melanjutkan apa yang sudah aku jalani, tetap peduli tentang lingkungan, tentang gender equality, bekerja sama dengan berbagai banyak pihak yang sudah berkolaborasi selama menjabat ini. Dan harapannya pengen sekolah lagi. Lanjut lagi ya? Iya, biar lebih banyak knowledge-nya yang bisa di-sharing ke teman-teman semuanya. Apa kepikiran kemana? Ininya lanjutinnya kemana? Wah, kalau sekarang masih banyak sekali pengennya, Mas Ruby, karena setiap kesempatan yang ada dari Putri Indonesia ini belajar banyak hal sekali, tidak hanya dari sisi lingkungan aja sebagai Putri Indonesia lingkungan, tapi juga anything, teknologi, marketing, bisnis, dan yang lain sebagainya. Tapi untuk saat ini masih minatnya ke sustainability. Lanjutkan apa yang sudah dilaksanakan selama Putri Indonesia Lingkungan ini. Mudah-mudahan. Mantap. Oke. Nah, ini juga saat ini kan lagi berlangsung nih, mulai audisi ya. Putri Indonesia 2025 ya. Betul, lagi ongoing. Kemarin yang udah terpilih Nusa Tenggara Barat. Iya, tapi ada audisi nasional dan daerah juga. Oke, sekarang gimana nih syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya pokoknya untuk perempuan Indonesia, warga negara Indonesia harus usia 18 sampai 27 tahun yang punya potensi, yang punya nilai advokasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat di Indonesia atau mungkin bisa mewakili Indonesia di ajang internasional. Jangan lupa daftar ke Putri Indonesia tahun 2025. Oke, buat teman-teman yang penasaran nanti bisa cek ya di IG-nya official Putri Indonesia. Betul, semua informasinya sudah ada di situ. Yes, wow. Nah, Sophie, kamu udah banyak ngelewatin nih tantangan, rintangan, ya kan. Nah, waktu podcast lalu kan saya juga tanya core value atau rahasia suksesnya. Nah, kalau sekarang nih, setelah memenangkan Miss Internasional nih, apa mungkin core value yang ingin kamu sampaikan, Sophie? Masih sama sih, kalau seingat aku kemarin aku ngomongnya orangnya planning banget.
apa-apa harus direncanakan, harus distruktur secara detail. Bahkan kalau bisa spesifik sampai perintilan-perintilannya pun aku harus rencanakan itu. Jadi menurutku kemarin salah satu kunci keberhasilannya adalah planning yang detail, karena 5 bulan itu aku nggak ada hentinya untuk planning setiap harinya. Takut sedikit ada yang ketinggalan itu menurutku bisa mengganggu konsentrasi dalam berkompetisi. Selain planning, aku mungkin mau menambahkan pentingnya kolaborasi. Itu luar biasa terasa sekali saat mewakili daerah istimewa Yogyakarta juga pun terasa, maupun di internasional mewakili Indonesia, bahwa kolaborasi itu sangat penting. Tidak mungkin seorang Sophie mewakili Indonesia kemarin tanpa adanya kolaborasi dari desainer-desainer Indonesia. Desainer-desainer Indonesia juga banyak sekali yang luar biasa hebat. Kemarin beberapa finalis pakai desainer dari negara bukan dari asalnya mereka. Tapi dengan bangga aku bilang ke mereka bahwa semua baju yang aku pakai di Miss International itu karya lokal Indonesia. Dan buatan Indonesia dari desainer Indonesia. Mereka juga memuji banyak sekali pakaian-pakaianku selama karantina. Oh lucu ya, ini apa motifnya? Oh ternyata mereka baru ada ya beberapa yang baru tahu batik, kebaya. Dan itu dengan bangga aku sampaikan bahwa ini ciri khas Indonesia, tradisional Indonesia, milik Indonesia dan hanya Indonesia yang punya. Terlebih lebih membanggakannya lagi adalah ciptaan dari desainer Indonesia. Bahkan evening gownku pun dari karya desainer Indonesia dan national costume-nya juga orang Indonesia. Oke Sophie, wah thank you so much ya udah berbagi sharing. Sukses ya buat Sophie. Amin, terima kasih banyak Kak Ruby atas kesempatannya. Nah teman-teman, buat teman-teman nanti yang penasaran sama IG-nya Sophie, nanti bisa follow IG-nya Sophie Kirana. Nanti saya kasih description. Sekali lagi sukses buat Sophie, teman-teman. Semoga ini bisa menjadi inspirasi. Amin. Ya kan, bahwa semua ada peluangnya. Yang penting tadi terplanning, ya. Yang penting terplanning, kolaborasi. Oke. All the best ya Sophie. Oke teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tonton video-video dari Rahasia Investasi Sukses. Saya Ruby Herman. Bye bye. Thank you Sophie. Terima kasih.